Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zahra dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional. Saya akan membahas tentang ras, agama, dan etnisitas. Negara bangsa atau nation state dan masyarakat yang tersebar di belahan dunia, hampir keseluruhan masyarakatnya bercorak heterogen yang diwarnai keragaman suku atau etnis, agama, dan ras. Demikian masyarakat Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Yang pertama saya akan bahas adalah tentang ras. Apa sih itu ras? Ras itu adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena mereka memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Ciri-ciri biologis itu biasa nampak dalam warna kulit, jenis rambut, bentuk muka, atau bentuk tubuh. Dalam abad 19, para ahli biologis membedakan penduduk dunia atas 3 ras. Yang pertama, ras Kaukasoid, yang kedua ras Negroid, dan yang ketiga ras Mongoloid. Selanjutnya, saya akan membahas contoh macam-macam ras. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini mempunyai ciri warna kulit yang putih. Istilah ras Kaukasoid pernah dipakai dulu untuk menuju fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Yang kedua adalah ras Negroid. Ras Negroid mempunyai ciri kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Sebagian besar turunannya banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Yang ketiga ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid mempunyai ciri kulit kuning atau sawo matang dengan mata yang sipit. Kemudian ada etnik atau suku bangsa. Etnik atau suku adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam satu kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Berdasarkan karakteristik budaya itu, orang bisa dibeda-bedakan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam satu populasi. Dari segi kebudayaan saja, orang Irian bisa terbagi ke dalam beberapa suku yang berbeda-beda. Beberapa ciri yang umum dan selalu muncul serta dilekatkan hampir pada setiap pengertian suku bangsa menurut Predikbed sebagai berikut. 1. Terdapatnya persamaan bahasa atau paling tidak logat atau dialek. 2. Terdapatnya kesamaan tata cara, adat istiadat, sikap, dan ukuran-ukuran yang diperoleh secara turun-menurun. 3. Kesamaan atau kesatuan wilayah yang ditempati atau paling tidak mereka merasa mempunyai wilayah asal yang sama. Dan perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut. Tipe fisik, bahasa yang dipergunakan, adat istiadat, kesenian daerah, kekerabatan, dan batasan fisik lingkungan. Kemudian kita akan membahas tentang agama. Agama itu apa sih? Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian kita membahas tentang kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah orang-orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu karena karakteristik fisik atau budaya, namun yang tidak memperoleh keuntungan sosial karena memiliki karakteristik tersebut. Kelompok minoritas dapat bermacam-macam, seperti orang cacat, suku-suku yang terbelakang, atau siapa saja yang tidak menikmati keuntungan dari keberadaannya sebagai anggota kelompok tertentu. Kelompok minoritas tersebut juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, kelompok minoritas memiliki identitas yang khusus. Contoh kelompok minoritas Kristen di Indonesia yaitu suku Dayak di Kalimantan atau suku-suku asli di Lembah Baliem di Irian Jaya. Yang kedua, kelompok minoritas bersifat subordinasi terhadap kelompok yang lebih besar.
Artinya, seringkali kelompok ini tidak mempunyai kekuasaan atau memiliki penghasilan yang kurang atau pendidikan yang lebih rendah dari kelompok mayoritas. Yang ketiga, kelompok minoritas biasanya dikaitkan dengan jumlah mereka yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Contoh orang Yahudi di Amerika berjumlah kecil, namun lobby mereka cukup kuat di Kongres karena kebanyakan mereka orang kaya. Selanjutnya saya akan membahas prejudis, stereotip, dan rasisme. Prejudis sendiri adalah suatu sikap yang didasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan mengenai kelompok atau suku bangsa tertentu. Prejudis bisa diarahkan kepada kelompok orang dari kelas sosial, ras, suku, dan bangsa tertentu. Dalam prejudis terdapat unsur di mana orang bersikap negatif atau positif tentang kelompok orang tanpa dasar pengetahuan. Stereotip adalah sejenis prejudis di mana orang memberikan suatu kategori tertentu kepada sekelompok orang lain, walaupun dalam kenyataannya kategori dimaksud tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh stereotip yaitu banyak orang menilai bahwa orang miskin sebagai orang yang malas atau blaming the victim. Kemudian rasisme. Rasisme adalah bentuk prejudis yang sangat kuat dan berbahaya karena percaya bahwa ras dan suku tertentu sejak awal mulai superior atau inferior terhadap ras atau suku lainnya. Rasisme melebihi dari etnosentrisme karena dalam etnosentrisme individu hanya menganggap bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lain. Selanjutnya kita akan membahas diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi itu adalah suatu sikap dan tindakan memperlakukan kelompok lain secara berbeda-beda. Selanjutnya ada ragam diskriminasi. Yang pertama adalah diskriminasi ras. Diskriminasi ras adalah seseorang diperlakukan tidak adil karena berdasarkan ras yang diwakili mereka. Yang kedua, diskriminasi agama. Diskriminasi agama, seseorang diperlakukan tidak adil karena berdasarkan agama yang dianutnya. Yang ketiga, diskriminasi langsung. Dan yang keempat, diskriminasi gender. Diskriminasi gender, seseorang diperlakukan tidak adil karena gender. Misalnya, seseorang wanita menemani gaji yang lebih rendah dari gaji laki-laki, walaupun tingkat kerjanya mereka sama. Selanjutnya yang terakhir adalah pola interaksi mayoritas dan minoritas. Ada 3 pola, yaitu pluralisme, segregasi, dan genosida. Pluralisme sendiri adalah suatu keadaan di mana struktur masyarakat yang horizontal, di mana semua kelompok ras dan etnik memiliki status sosial yang sama, walaupun mereka masih mempertahankan perbedaannya. Nilai, norma, dan adat istiadat. Yang kedua, segregasi, merupakan permisahan sekelompok orang dengan kategori tertentu secara fisik dan sosial. Yang ketiga, genosida adalah penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang dalam usaha untuk melenyapkan ras atau suku tertentu. Sekian pembahasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih.